Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Amelia Mahendra Putri dengan NPM 083 kelas akuntansi C. Di sini saya akan memaparkan materi presentasi kelompok 7 yang berjudul Hukum Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Bisnis. Yang pertama, ini kita akan masuk ke latar belakang terlebih dahulu. Jadi latar belakang dari mengapa kelompok kami memilih judul ini adalah yang pertama adalah dunia bisnis semakin berkembang. Kita semua tahu di sini bahwa di Indonesia dunia bisnis ini semakin berkembang, baik yang secara offline ataupun secara online. Kalau secara online bisa dilihat dari banyaknya e-commerce yang berkembang di Indonesia. Lalu yang kedua, karena banyaknya dunia bisnis semakin berkembang, lalu banyaknya juga pelaku usaha dan konsumen. Karena kan dunia bisnis semakin berkembang nih, jadi pelaku usaha dan konsumennya juga semakin beragam dan juga semakin banyak. Lalu karena banyaknya pelaku usaha dan konsumen, banyaknya juga pelanggaran bisnis. Maraknya pelanggaran bisnis ini ditimbulkan karena nanti kita akan membahas karena jadi karena dunia bisnis semakin berkembang dan juga pelaku usaha yang semakin banyak, jadi semakin banyak juga pelanggaran bisnis. Nah, yang terakhir kenapa kita mengambil ini adalah biar kita bisa tahu. Jadi dengan maraknya pelanggaran bisnis ini, apa sih hukum perlindungan yang dapat diberikan kepada konsumen? Nah, lalu di sini yang pertama ini kita akan membahas mengenai pengertian dan ruang lingkup perlindungan konsumen terlebih dahulu. Nah, untuk definisi konsumennya, ini yang ada diatur dalam konteks hukum dalam hukum menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 1 ayat 2 yang berbunyi, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Nah, lalu di sini undang-undang pelaku usaha ini mencakup banyak banget aspek. Yang pertama ini adalah produsen atau penyedia jasanya. Lalu yang kedua ini ada pengusaha dan juga penguasa dan bisnis. Lalu yang ketiga ini ada pedagang. Yang keempat ini ada eksportir, importir dan juga penjual. Lalu yang kelima ada pedagang eceran. Dan yang keenam ada pembuat barang jadi atau pabrikan. Undang-undang mengartikan pelaku usaha adalah setiap orang, perseroan atau badan usaha, baik yang berbentuk hukum maupun yang tidak hukum, yang memiliki kegiatan itu di wilayah Indonesia dan juga memiliki perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha. Lalu di sini ada tujuan dari perlindungan konsumen. Yang pertama adalah meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan juga kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Yang kedua, ini ada mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses negatif pemakaian barang atau jasa. Lalu yang ketiga, ini ada meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih dan menentukan hak-hak konsumen. Lalu di sini ada ruang lingkup dari perlindungan konsumen dalam transaksi bisnis. Yang pertama, ini konsumen berhak mendapatkan kompensasi jikalau konsumen ini, jadi sewaktu-waktu konsumen ini merasa dirugikan dalam transaksi bisnis, konsumen dapat mendapatkan kompensasi ganti rugi. Lalu yang kedua, ini ada pelaku usaha dilarang menawarkan hal yang tidak ada dalam perjanjian. Lalu yang ketiga, ini ada prinsip-prinsip dari perlindungan konsumen, yang mana prinsip ini adalah 1. Kesetaraan, 2. Perlakuan yang adil, ketiga keterbukaan, 4. Transparansi, ke-5 edukasi, literasi, dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab. Lalu ini ada dasar hukum dari perlindungan konsumen di Indonesia. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mengatur berbagai hal terkait perlindungan konsumen. Di antaranya yang ke-1, definisi konsumen, pelaku usaha, barang, jasa, promotif, impor barang atau jasa. Lalu yang kedua, ini ada hak konsumen yang akan dijelaskan secara lebih rinci di pembahasan selanjutnya. Lalu yang ketiga, ini ada sanksi pidana bagi pelaku usaha yang melanggar peraturan. Ini tuh sanksi pidananya itu adalah 5 tahun penjara atau minimal 2 denda 2 miliar rupiah. Lalu yang keempat, ini ada asas perlindungan konsumen, yang mana asasnya ini berisi manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum.
Lalu ini juga ada tugas dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional, yang mana ini ada menerima pengaduan, melakukan survei kebutuhan konsumen, dan bekerjasama dengan organisasi konsumen internasional. Lalu yang terakhir ada tugas dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Tugas ini adalah menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan juga konsumen. Sekian yang dapat saya presentasikan. Mohon bila ada kesalahan, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam sesi diskusi atau tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Rijal dari kelompok 6 MPM 117. Apakah tantangan dalam implementasi hukum perlindungan bisnis di Indonesia? Terima kasih. Nah, terima kasih kepada Kang Dede Rizal untuk pertanyaannya. Tadi pertanyaannya adalah bagaimana tantangan implementasi dasar hukum ini di Indonesia. Jadi implementasi di Indonesia ini masih terbilang sangat belum baik banget. Jadi apa aja faktor-faktor yang menjadi tantangan atau penghambat dalam implementasi ini? Yang pertama itu adalah kesenjangan penegakan hukum. Jadi nggak semua penegakan hukum ini dilakukan di Indonesia. Jadi masih ada yang melakukan pelanggaran hukum, tapi orang-orang yang bekerja di instansi hukum ini masih kurang tegas dalam pelaksanaan hukumnya. Lalu sama aja kayak yang tadi saya bahas, ini yang kedua ini adalah kurangnya kepastian hukum. Jadi kan seperti tadi kita udah ngebahas apa aja sih, misalnya nanti di presentasi selanjutnya juga akan dibahas apa aja hukum-hukum yang akan diberikan kepada orang-orang yang melanggar ini. Tapi tetap aja kalau di Indonesia ini masih kurangnya kepastian hukum. Jadi masih kurang banget lah untuk kepastian hukumnya. Lalu yang ketiga ini adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman hukum. Kalau ini biasanya dari sisi konsumen ini masih kurang banget untuk pemahaman hukumnya. Jadi mereka masih kurang memahami apa aja sih hukum yang akan didapatkan jika mereka melanggar, ataupun bagi seorang pengusaha atau pengusaha bisnis juga mereka masih kurang tahu apa aja sih hak atau kewajiban yang harus diberikan kepada konsumen. Lalu yang keempat ini adalah persaingan tidak sehat. Jadi kalau persaingan tidak sehat ini kan akan menimbulkan kecemburuan ataupun akan menimbulkan hal-hal negatif lainnya yang akan berkeinginan menjadi suatu transaksi bisnis yang berjalan tidak baik, begitu. Apakah ada yang akan ditambahkan? Cukup puas. Terima kasih. Sama. Sekian presentasi dari saya, Widya Abdul Putri. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal Rahayu, NPM saya 064. Saya dari akuntansi C 2023. Ingin memaparkan materi yaitu hak-hak konsumen dalam transaksi bisnis. Nah, saya kebetulan kebagian menjelaskan hak-hak konsumen dalam transaksi bisnis. Itu salah satunya hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, benar dan jujur. Jadi konsumen berhak menerima informasi yang akurat dan tidak menyesatkan tentang barang dan jasa yang ditawarkan. Informasi ini harus disampaikan dengan jelas dan jujur sehingga konsumen dapat membuat keputusan yang tepat. Terus yang kedua yaitu ada hak untuk memilih barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan. Di situ konsumen memiliki kebebasan untuk memilih barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak penjual atau pelaku usaha. Yang ketiga, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Konsumen berhak mendapatkan barang dan jasa yang nyaman, aman, dan tidak membahayakan kesehatan atau keselamatan mereka. Produk harus memenuhi standar keselamatan yang berlaku. Dan yang keempat, hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap kerugian akibat barang atau jasa yang cacat atau tidak sesuai standar.
Konsumen berhak mendapatkan kompensasi ganti rugi atau perbaikan jika mereka mengalami kerugian akibat penggunaan barang atau jasa yang cacat, tidak sesuai dengan deskripsi, atau tidak memenuhi standar kualitas yang dijanjikan oleh pelaku usaha. Lanjut, yaitu ada kewajiban pelaku usaha. Yang pertama itu ada kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan. Pelaku usaha harus memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang barang atau jasa yang ditawarkan. Informasi ini mencakup spesifikasi produk, cara penggunaan, tanggal kadaluarsa, harga, dan lain-lain. Terus yang kedua, kewajiban untuk memberikan produk yang aman dan memenuhi standar pelaku usaha, yaitu pelaku usaha wajib memastikan bahwa produk yang dijual aman untuk dikonsumsi dan dengan sesuai standar kualitas yang berlaku. Produk harus melalui uji kualitas dan keselamatan sebelum dijual kepada konsumen. Terus yang ketiga, kewajiban untuk memberikan jaminan atau garansi terhadap produk yang dijual. Produk yang dijual, pelaku usaha harus memberikan jaminan atau garansi atas produk yang dijual. Sehingga jika ada kerusakan atau ketidaksesuaian, konsumen berhak mendapatkan perbaikan, penggantian, atau pengembalian uang. Dan yang terakhir itu kewajiban untuk mematuhi peraturan perlindungan konsumen dalam pemasaran dan transaksi bisnis. Konsumen dalam pemasaran dan transaksi, pelaku usaha harus mematuhi semua peraturan yang berlaku terkait perlindungan konsumen, termasuk etika pemasaran, larangan praktik, penipuan, dan penghormatan terhadap hak-hak konsumen. Mungkin segitu saja materi dari saya. Buat teman-teman yang mau bertanya, boleh silahkan. Ya, boleh silahkan Kang Ada. Kalau saya dari kelompok 3, Baik. mau bertanya kan, Ya. mengapa penting bagi konsumen untuk mengetahui hak mereka dalam transaksi? Gitu aja. Ya, itu aja. Ya, sebentar. Jadi pertanyaannya, mengapa penting bagi konsumen untuk mengetahui hak-hak mereka dalam transaksi bisnis? Betul kan? Betul. Jadi jawabannya itu penting bagi konsumen untuk mengetahui hak-hak mereka dalam transaksi bisnis agar dapat melindungi diri dari potensi penipuan atau kerugian. Dengan pemahaman yang jelas tentang hak-hak mereka, konsumen dapat memastikan bahwa produk atau jasa yang mereka beli sesuai dengan standar yang dijanjikan dan mendapatkan solusi yang adil jika terjadi masalah. Selain itu, pengetahuan tentang hak-hak konsumen juga memungkinkan mereka untuk menuntut pertanggungjawaban dari pelaku usaha dan memastikan kualitas layanan yang lebih baik. Gitu aja mungkin. Udah? Ya, terima kasih. Mungkin segitu saja dari saya. Terima kasih. Maaf kalau ada kelebihan atau kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isan Rakib Herlambang dengan NPM 095 dari kelompok 7. Yang pertama, kita akan membahas tentang perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik. Kita lanjut ke pembahasan. Yang pertama, perlindungan konsumen dalam transaksi online atau e-commerce. Di sini ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Yang kedua ada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE Nomor 19 Tahun 2016. Yang ketiga ada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019.
Yang keempat ada Undang-Undang ITE nomor 1 tahun 2024. Di Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, di sini menjelaskan tentang memberikan perlindungan hak konsumen dalam transaksi jual beli online seperti hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan, hak untuk memilih barang, dan hak untuk mendapatkan kompensasi jika barang tidak sesuai. Yang kedua ada di Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE Nomor 19 Tahun 2016 yang menjelaskan tentang mengakui transaksi jual beli online sebagai transaksi elektronik yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga ada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019. Di sini menjelaskan tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik atau PPPSTE, mengatur bahwa perilaku usaha wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar mengenai produk yang ditawarkan. Yang selanjutnya ada hak konsumen terkait dengan informasi produk, pembayaran, dan pengiriman barang. Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Perlindungan dan Hak Konsumen antara lain. Yang pertama yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Yang kedua ada hak untuk memilih. Yang ketiga ada hak informasi yang jelas. Yang keempat ada hak untuk didengar. Yang kelima ada hak mendapatkan advokasi. Yang keenam ada hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Yang selanjutnya ada regulasi yang mengatur transaksi elektronik dan perlindungan konsumen dalam konteks digital. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Di sini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menjelaskan tentang perlindungan konsumen, mengatur mengenai perlindungan hak-hak konsumen dalam transaksi jual beli melalui media internet, termasuk hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur. Yang selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menjelaskan tentang regulasi ini mengatur berbagai aspek penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik, termasuk hak dan kewajiban pengguna internet, perlindungan data pribadi, dan transaksi elektronik. Yang selanjutnya masuk ke pembahasan tentang perlindungan konsumen terhadap praktik bisnis yang merugikan. Yang pertama ada perlindungan hukum terhadap konsumen. Konsumen berhak mendapatkan kompensasi ganti rugi dan atau penggantian jika barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. Yang kedua ada pelaku usaha dapat dituntut pidana jika melanggar peraturan yang berkaitan dengan barang atau jasa yang tidak memenuhi standar, informasi palsu, dan lain-lain. Yang ketiga ada pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau LPKSM dapat melakukan penelitian, pengujian, atau survei terhadap barang atau jasa yang diduga tidak memenuhi unsur keamanan, kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen. Yang selanjutnya ada tindakan hukum yang dapat diambil terhadap pelaku usaha yang merugikan konsumen. Yang pertama ada gugatan kepada pelaku usaha. Di sini menjelaskan tentang bahwa konsumen dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga penyelesaian sengketa konsumen atau peradilan umum. Yang kedua ada sanksi administratif, yaitu pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban untuk membayar kerugian konsumen dapat dikenakan sanksi administratif berupa ganti kerugian. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Boleh kan? Saya Adasya Muslim, NPM 048 dari kelompok 3. Pertanyaannya, bagaimana konsumen dapat memperoleh ganti rugi akibat kerugian dalam transaksi elektronik? Baik, Kang, izin menjawab pertanyaannya. Jadi pertanyaannya, bagaimana konsumen dapat memperoleh ganti rugi akibat kerugian dalam transaksi elektronik? Izin menjawab, konsumen yang
mengalami kerugian dalam transaksi elektronik seperti pembayaran yang tidak berhasil atau penipuan online dapat memperoleh ganti rugi melalui beberapa langkah. Yang pertama, konsumen yang harus segera melaporkan kepada penyedia layanan pembayaran atau bank yang bersangkutan. Banyak juga lembaga keuangan memiliki prosedur pelaporan khusus untuk menangani klaim ganti rugi. Konsumen juga dapat menghubungi otoritas perlindungan konsumen di negara mereka untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut. Selain itu, beberapa platform pembayaran elektronik juga memiliki kebijakan pengambilan uang atau ganti rugi yang dapat diakses oleh konsumen. Baiknya segitu jawabannya. Terima kasih. Sekian dari saya atas pemaparan materinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa dari kelompok 7 NPM 060 akan mempresentasikan hukum pelindungan konsumen dalam transaksi bisnis. Pembahasannya ada 4. Yang pertama, peran pemerintah dalam mengawasi dan menegakkan hukum perlindungan konsumen. Yang kedua, lembaga-lembaga perlindungan konsumen. Yang ketiga, studi kasus dan penerapan hukum perlindungan konsumen. Yang keempat, perbandingan dengan perlindungan konsumen di negara lain. Masuk ke materi yang pertama, yaitu peran pemerintah dalam mengawasi dan menegakkan hukum perlindungan konsumen. Nah, yang pertama itu membuat regulasi perlindungan konsumen. Yang kedua, mengawasi pelaksanaan peraturan dan pengendalian barang atau jasa. Yang ketiga, memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar. Yang keempat, mengedukasi konsumen tentang hak dan kewajiban. Yang kelima, memfasilitasi dan menindaklanjuti pengaduan konsumen. Dan yang terakhir, bekerja sama dengan pihak terkait seperti industri dan lembaga swadaya. Kemudian di sini ada lembaga-lembaga pelindungan konsumen. Yang pertama itu ada Badan Pelindungan Konsumen Nasional atau BPKN, bertugas untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan pelindungan konsumen di Indonesia. Yang kedua ada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK. Lembaga ini bertugas untuk menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Dan yang ketiga ada Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat atau LPKSM. Kalau lembaga ini tuh lembaga non-pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen. Selanjutnya ada studi kasus dan penerapan hukum perlindungan konsumen. Di sini ada kasus jual bakso daging celeng, seorang pria dipidanakan. Sutiman Wasisutomo, seorang pedagang berusia 55 tahun, terbukti menjual bakso yang mengandung daging celeng atau babi hutan, namun dikemas sebagai daging sapi. Laporan ini diterima oleh Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Jawa Barat, dan hasil laboratorium membuktikan kebenarannya. Sutiman mengaku membeli daging celeng dari seseorang bernama John di Cengkareng. Daging tersebut dipasarkan tanpa pengawasan, sehingga tidak terjamin aman untuk dikonsumsi. Nah, jadi Sutiman itu dilaporkan ke Polsek Penjaringan dan dijerat dengan pasal 62 UU nomor 8 tahun 99 tentang perlindungan konsumen karena yang pertama tidak memberikan informasi yang jujur tentang bahan baku, dan yang kedua mengabaikan standar kesehatan dan keamanan produk. Pasal yang dilanggarnya yang pertama pasal 8, yaitu larangan menjual barang yang tidak sesuai standar atau menyesatkan. Yang kedua pasal 9, larangan memberikan informasi tidak benar, tidak jelas atau tidak jujur. Kemudian sanksi yang dijatuhkannya itu berdasarkan pasal 62 UU PK, penjara maksimal 5 tahun atau denda hingga 2 miliar rupiah. Kasus ini menunjukkan pelanggaran hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan. Penegakan hukum diperlukan untuk memberikan efek jera dan melindungi hak konsumen. Selanjutnya ada perbandingan dengan perlindungan konsumen di negara lain. Di sini saya membandingkan
Indonesia dan RRC atau Republik Rakyat Cina ya. Kalau Indonesia, perlindungan konsumen diatur oleh UU Nomor 8 Tahun 99 UPK dengan tujuan memberikan kepastian hukum, keamanan dan kenyamanan bagi konsumen. Fokusnya itu meliputi yang pertama, pencegahan barang atau jasa tidak sesuai standar. Yang kedua, hak konsumen untuk mendapatkan barang atau jasa layak, aman, dan dengan harga yang wajar. Yang ketiga, edukasi dan pengawasan oleh Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN. Yang keempat, penyelesaian sengketa dilakukan melalui jalur litigasi atau non litigasi. Kemudian yang RRC atau Republik Rakyat Cina, hukum perlindungan konsumennya itu diatur melalui Law of the Protection of Consumer Rights and Interest atau LPCRI dengan tujuan memastikan keamanan dan keadilan transaksi. Fokus utamanya itu adalah yang pertama, keamanan barang atau jasa dan informasi yang benar. Yang kedua, kebebasan memilih barang atau jasa tanpa paksaan. Yang ketiga, hak atas ganti rugi jika dirugikan. Dan yang terakhir, penegakan dilakukan oleh State Administration for Market Regulation atau SAMR dan lembaga lain dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan, mediasi, atau arbitrase. Nah, jadi sistem hukumnya itu keduanya mengandung civil law. Namun Indonesia lebih menekankan undang-undang eksplisit, sedangkan RRC menyesuaikan dengan dinamika pasar. Kemudian fokus implementasinya itu Indonesia mengedepankan perlindungan berbasis hukum, sementara RRC lebih fleksibel sesuai perkembangan pasar. Kedua negara ini memiliki kesamaan dalam menekankan keadilan dan keamanan transaksi untuk melindungi konsumen. Kemudian ada kesimpulan dan saran. Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau UPK melindungi hak konsumen dan memastikan keadilan dalam transaksi. Aturan ini melindungi konsumen dari praktik bisnis merugikan, memberikan dasar hukum untuk memperoleh keadilan melalui jalur pengadilan dan di luar hukum. Pelaku usaha juga diharapkan bertindak transparan, jujur, dan bertanggung jawab untuk menciptakan ekosistem bisnis yang adil, aman, dan berkelanjutan. Konsumen juga perlu untuk memahami dasar hukum perlindungan konsumen untuk mencegah kejahatan dalam transaksi bisnis. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Aku ya. Silakan. Perkenalkan, saya Intan Febri dari NPM-nya 068. Pertanyaannya, apa tantangan utama yang dihadapi oleh pemerintah dalam menegakkan hukum perlindungan konsumen? Baik, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi? Boleh. Nama saya Sophia Nanta, NPM 067. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Kak Intan sama Kak Sophia. Saya jawab yang Teh Intan dulu ya. Jadi tantangan utama yang dihadapi oleh pemerintah dalam menegakkan hukum perlindungan konsumen itu meliputi kurangnya kesadaran masyarakat tentang hak konsumen, terus terbatasnya sumber daya pengawasan, lemahnya koordinasi antar instansi, serta sulitnya menindak pelanggaran di era digital yang terus berkembang. Kemudian yang pertanyaan kedua dari Teh Sophia, jawabannya cara mengatasinya itu meliputi peningkatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, memperkuat kapasitas lembaga pengawasan, kemudian meningkatkan koordinasi antar instansi, memperbarui regulasi sesuai perkembangan teknologi, dan mengembangkan sistem pengaduan dan penegakan hukum berbasis digital agar lebih mudah diakses oleh masyarakat. Segitu Teh jawabannya, apakah sudah cukup? Cukup. Terima kasih. Sama-sama. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi manfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.